Wabarakatuh. Rekan setia Radio Dakta, jumpa lagi dalam program Mutiara Hikmah, tempat kita bersama-sama merenungi dan mengambil pelajaran dari berbagai kisah dan nilai kehidupan yang penuh hikmah. Bersama saya, Diah Lestari Budiarti, SKMMM, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Kota Bekasi. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan, kemudahan, dan hidayah dalam setiap langkah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga setiap detik waktu yang kita luangkan bersama dalam acara kali ini akan menjadi ladang pahala dan keberkahan kita semua. Rekan Dakta rahimakumullah. Ramadan adalah waktu yang sangat berharga untuk berintrospeksi dan menata ruang batin kita. Setelah kita melewati 20 hari di bulan Ramadan, saatnya bagi kita mengevaluasi apakah kita telah memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk menyucikan hati dan memperbaiki diri. Sudahkah kita mampu menahan hawa nafsu dan emosi negatif seperti marah, iri, atau kesal? Apakah kita sudah lebih pemaaf dan lebih bisa menjaga sikap dan perkataan kita? Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang memperbaiki niat, meningkatkan kesabaran, dan mengarahkan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tanyakan pada diri kita, apakah dalam 20 hari ini yang telah terlewati, kita sudah benar-benar menata batin kita, membersihkan hati dari rasa dendam, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah? Jika belum, masih ada waktu untuk terus memperbaiki diri hingga akhir Ramadan, karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali dalam setahun. Rekan Dakta yang berbahagia, terkadang kita masih suka bingung membedakan antara batin dan jiwa. Dalam konteks psikologi dan spiritualitas, batin dan jiwa sering digunakan untuk merujuk pada bagian dalam diri manusia yang tidak tampak secara fisik. Tetapi keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda tergantung dari perspektifnya. Kalau dari sisi perspektif pengertian batin merujuk pada bagian dalam diri manusia yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan motivasi. Dalam banyak konteks, batin lebih fokus pada perasaan dan emosi yang ada pada diri seseorang. Batin adalah tempat bagi segala perasaan, pikiran, dan reaksi emosional yang bisa berubah-ubah. Seseorang bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, rasa marah, atau kebingungan yang semuanya merupakan bagian dari batin. Dalam spiritualitas Islam, batin sering dikaitkan dengan hati, tempat perasaan, niat, dan kecenderungan manusia berada. Batin bisa dipahami sebagai inti dari perasaan dan niat seseorang yang mempengaruhi sikap dan tindakan lahiriah. Contohnya, ketika seseorang merasa cemas atau bahagia tanpa alasan yang jelas, itu adalah kondisi batin yang mempengaruhi perasaan dan pikirannya. Sementara jiwa itu lebih luas dan mendalam dari batin. Jiwa dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat sering dianggap sebagai inti dari eksistensi manusia yang mencakup kesadaran, ruh, dan aspek spiritual. Jiwa adalah entitas yang memberikan hidup kepada tubuh, yang bersifat abadi dan tidak terikat oleh fisik. Dalam bahasa Arab, jiwa sering disebut dengan nafs, sering dikaitkan dengan ego
atau keinginan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Jiwa juga dianggap sebagai pusat dari keputusan moral, perasaan spiritual, dan hubungan dengan Allah. Secara sederhana, jiwa adalah keberadaan spiritual kita yang lebih besar, yang meliputi aspek batin dan berhubungan dengan tujuan hidup, keimanan, dan amal baik. Contohnya adalah ketika jiwa yang tenang adalah jiwa yang mampu mengendalikan nafsu dan cenderung dekat dengan nilai-nilai spiritual, seperti kebaikan, kasih sayang, dan ketenangan hati. Nah, rekan dakta, jadi perbedaan antara batin dan jiwa adalah batin itu lebih berhubungan dengan perasaan, emosi, pikiran, dan itu dipengaruhi oleh kondisi fisik dan eksternal. Jadi batin lebih ke arah sisi emosional dan perasaan yang ada dalam diri kita. Itu bisa berubah-berubah terkait dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, sementara kalau jiwa itu dari inti dari spiritual, dari diri manusia yang lebih mendalam, yang mencakup sisi keimanan, ketenangan spiritual, dan kesadaran akan kehidupan dan Tuhan. Nah, dalam praktek sehari-hari kita mungkin sering mendengar kedua istilah ini digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan kesejahteraan emosional dan spiritual seseorang. Tapi secara teknis, batin lebih merujuk pada aspek emosional, sementara jiwa lebih merujuk pada esensi yang lebih mendalam dan abadi dalam diri kita. Lalu, apa itu ruang batin? Nah, kalau ruang batin merujuk pada hati, perasaan, dan pikiran kita. Ini adalah tempat atau ruang di mana kita merasakan dan memaknai segala sesuatu, baik itu kebahagiaan, kesedihan, atau jenis perasaan lainnya. Dalam Islam, hati memiliki peran yang sangat sentral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, "Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan dakta, lalu mengapa menata ruang batin itu menjadi penting buat kita? Menata ruang batin menjadi sangat penting dalam Islam karena hati adalah pusat dari segala amal perbuatan seorang muslim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang terkenal tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan bahwa yang segumpal daging dalam tubuh manusia itu yang paling penting adalah hati. Jadi ini menunjukkan bahwa hati yang bersih dan terjaga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seseorang. Dalam Islam, menata ruang batin berarti membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti dendam, iri dengki, kesombongan, dan hal-hal buruk lainnya. Hati yang bersih akan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, beramal dengan niat yang ikhlas, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama. Jadi hablu minallah, hablu minannas. Selain itu, menata ruang batin juga berarti kita harus bisa menjaga ketenangan pikiran, menahan emosi, dan selalu berpikir positif sehingga hidup menjadi harmonis dan penuh berkah. Oleh karena itu, dalam Islam, menjaga kebersihan batin adalah langkah awal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Rekan dakta rahimakumullah, Ramadan adalah waktu emas yang diberikan Allah untuk kita menata ruang batin, yaitu hati dan pikiran kita. Selama bulan yang penuh berkah ini, kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca Al-Quran. Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan penyucian hati. Bukan hanya waktu untuk menahan lapar dan dahaga,
tapi juga waktu yang istimewa untuk menyucikan hati. Baik rekan dakta, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang Ramadan adalah waktu emas menata ruang batin. Sejenak kita akan rehat untuk mendengarkan informasi-informasi berikut ini. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali Mutiara Hikmah. Tadi kita sudah sampai bahwa Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan penyucian hati. Bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tapi merupakan waktu yang sangat istimewa untuk menyucikan hati. Ini adalah bulan yang diberikan Allah bagaimana selain membersihkan hati, kita juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki kualitas batin kita. Kalau tentang puasa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para ulama memberikan uraian tentang hikmah puasa, seperti untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Perintah berpuasa sendiri diturunkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW mulai membangun pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakat baru. Maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting. Artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang besar dan suci. Uraian di atas walaupun tidak bisa dirasakan hal yang sama oleh setiap orang, karena kapasitasnya tentu beda-beda. Ada orang-orang yang karena lapar, haus, dan lain-lain akibat puasa, tidak mengingatkan dirinya bagaimana penderitaan orang lain. Malah mendorong untuk bagaimana dia mempersiapkan dan mencari berbagai macam makanan pada siang hari atau menjelang berbuka, kemudian itu yang akan digunakan ketika melepaskan lapar dan dahaganya dikala berbuka puasa. Begitu juga tidak semua orang akan sama merasakan manfaat puasa, bahwa puasa itu membantu kesehatan. Walaupun sebenarnya secara ilmiah sudah bisa diberikan penjelasan bahwa memang puasa itu benar-benar mampu menyembuhkan beberapa penyakit. Kecuali mungkin kalau mereka yang sakit dan tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi kalau kita perhatikan perintah berpuasa pada bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu akan patuh melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati, karena ia merasa kebutuhan jasmaniah dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia. Pada ayat 183 ini, Allah juga mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Puasa ternyata juga menjadi jalan untuk menata hati. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari amarah, kebencian, dan perasaan buruk lainnya. Puasa menjadi cara untuk mengendalikan hawa nafsu, menjaga hati dari godaan duniawi, dan fokus pada ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Kemudian, kunci apa ketika kita bisa melakukan menata ruang batin? Rekan dakta, sholat dan zikir adalah kunci untuk menata batin. Sholat adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah dan cara untuk menjaga hati tetap tenang. Setiap kali kita berdiri, ruku,
sujud dalam sholat, sesungguhnya kita diingatkan untuk kembali pada Allah, untuk merenung dan membersihkan hati dari segala yang mengganggu. Sementara zikir adalah mengingat Allah. Ini jadi satu cara yang efektif untuk menenangkan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat 28, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram." Dengan berzikir, kita bisa mengurangi kecemasan, rasa takut, dan perasaan negatif lainnya. Ini juga untuk meningkatkan ketenangan dalam hati. Kemudian, fokus pada penyucian batin. Pada 10 hari terakhir Ramadan ini adalah waktu yang sangat istimewa dan penuh berkat, di mana umat muslim diberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan iktikaf, yaitu berdiam diri, baik di masjid maupun di rumah untuk fokus beribadah, merenung, dan meningkatkan amal kebaikan. Di iktikaf ini pada 10 hari terakhir juga jadi momen untuk mencari Lailatul Qadar. Sejak kecil ada satu kalimat yang mungkin tidak asing dan selalu terdengar, terutama di penghujung bulan Ramadan. Kita selalu diingatkan bahwa kita juga diharapkan atau diarahkan untuk bisa mencari dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Saya rasa semua umat muslim juga ingin ya bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam ini malam yang sangat mulia, satu malam yang sangat didambakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Betapa tidak, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun lamanya. Ada satu surah, yaitu surah Al-Qadar ayat 3-5. Di mana di situ disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Mengenai ayat 3 dari surat ini, Al-Syekh Wahbah Al-Suhaili menulis dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz bahwa malam Lailatul Qadar yaitu malam di mana amal salih ketika itu lebih baik dari amal selama 1000 bulan di waktu selain Lailatul Qadar. Disampaikan bahwa ada satu cerita bahwa salah satu laki-laki dari Bani Israel ada yang melaksanakan sholat di waktu malam sampai pagi. Kemudian berperang memerangi musuhnya di waktu siang sampai sore. Dan ia melaksanakan hal itu selama 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sebagaimana yang diamalkan oleh laki-laki itu. Pada malam itu, bumi disesaki oleh para malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Para malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Masih dalam kitab yang sama, Asy-Syaikh Wahbah melanjutkan penafsiran ayat 4 dan 5 sebagai berikut, bahwa malaikat berbondong-bondong turun ke bumi beserta Jibril diantaranya pada malam itu atas perintah Tuhan mereka untuk menunaikan setiap perkara yang hendak dipenuhi Allah di tahun berikutnya dan memberikan kebaikan pada orang-orang yang taat. Di antaranya adalah mendoakan keselamatan mereka, memohonkan ampun, dan mendoakan mereka. Malam ini adalah malam yang penuh kesejahteraan dan penuh kebaikan, mulai dari permulaannya sampai dengan terbit fajar. Rekan dakta rahimakumullah, menurut hadis sahih Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggapai amal tersebut pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir di bulan Ramadan.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Lalu bagaimana cara menggapai malam terbaik tersebut? Ya, tentu banyak banget caranya ya rekan dakta. Di antaranya dengan kita memperbanyak iktikaf di 10 malam terakhir. Kalau kita yang berkeluarga, bangunkan anak, istri atau suami kita untuk bersama-sama memperbanyak ibadah. Sebagaimana tadi hadis Rasulullah dari Ali bahwa Nabi SAW biasa membangunkan keluarganya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekalipun kita mungkin tidak bisa iktikaf sepanjang malam, tapi kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir di rumah. Jangan sampai karena alasan tidak iktikaf, kita habiskan malam kita dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Memperbanyak pula kita doa-doa ya sebagai berikut. Dalam satu hadis disampaikan bahwa dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui bagaimana aku bisa mengetahui malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan padanya?" Beliau mengatakan, "Ucapkan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan Engkau Maha Pemurah. Engkau senang memberi ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rekan dakta, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang harus bekerja di malam hari dan tidak sempat beriktikaf, seperti misalnya para security, sopir bus malam, atau mungkin para karyawan yang mendapatkan jadwal piket malam hari misalnya. Apakah mereka bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah bisa, selagi pada malam itu mereka beribadah. Jika mereka tidak sempat qiyamul lail, mereka bisa bekerja sambil memperbanyak zikir. Zikir apa? Banyak. Bisa dengan bersolawat, tahlil, tahmid, tasbih, atau dengan berbanyak istighfar. Jangan sampai kita mengabaikan begitu saja hanya karena alasan pekerjaan. Dan terlebih lagi, jangan sampai kita bermaksiat di malam Lailatul Qadar. Ingatlah, pada malam itu para malaikat berdesakan turun ke bumi dan mendoakan hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, 10 hari terakhir Ramadan menjadi waktu yang sangat berharga bagi kita untuk memperbanyak ibadah, memohon ampunan, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan menata ruang batin. Dengan iktikaf dan pencarian Lailatul Qadar, kita berikhtiar menata hati kita, memperbaiki niat kita, dan memastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan selama Ramadan benar-benar tulus dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap agar segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan hati kita menjadi semakin bersih dan dekat dengannya. Lalu bagaimana caranya mengelola perasaan dan pikiran dalam menata ruang batin kita? Rekan dakta, dalam Islam, mengelola perasaan dan pikiran dalam menata ruang hati menjadi sangat penting untuk menjaga hati tetap bersih dan penuh kedamaian. Berikut adalah beberapa cara yang diajarkan dalam Islam untuk mengelola perasaan dan pikiran agar tetap terjaga dalam kebaikan. Yang pertama tadi dengan zikir dan ingat kepada Allah ya. Dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Kemudian yang kedua dengan sholat. Sholat menjadi penghubung kita dengan Allah. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tapi menjadi sarana kita untuk menenangkan hati dan pikiran. Dalam setiap gerakan sholat, seorang muslim diajak untuk merenung, berserah diri, dan memohon petunjuk Allah. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat membantu seseorang untuk lebih fokus dan menenangkan pikiran yang bergejolak. Yang ketiga, sabar dan mengendalikan emosi. Islam mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi ujian hidup. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada pada pukulan pertama.
Hadis sabar ada pada pukulan pertama ini mengajarkan bahwa kesabaran sejati teruji pada saat pertama kali seseorang menghadapi ujian dan musibah. Maksud dari hadis ini adalah bahwa pada saat pertama kali kita menerima satu ujian atau perasaan yang tidak nyaman, kita harus mampu mengendalikan diri dan bersabar. Ketika peristiwa itu pertama kali terjadi, biasanya kita akan cenderung terguncang atau marah, menangis, ya meraung-raung gitu ya. Tetapi justru pada saat itulah sebenarnya kesabaran sedang diuji. Sabar bukan hanya menahan diri dalam menghadapi cobaan, tapi juga kemampuan untuk tidak terbawa emosi, tidak gegabah, dan berusaha tetap tenang, meskipun suasana yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ketika seseorang mampu bersabar sejak awal cobaan, ia akan lebih mudah menerima ujian tersebut dengan hati yang lapang dan tidak membiarkan pikiran dan perasaan negatif menguasai dirinya. Oleh karena itu, sabar yang dimaksud dalam hadis ini adalah sabar yang dimulai sejak pertama kali kita dihadapkan pada kesulitan yang menjadi dasar untuk kesabaran lebih lanjut dalam menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Jadi ketika kita menghadapi berbagai perasaan negatif atau godaan emosional lainnya, kita diajarkan untuk diam sejenak, bersabar, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sabar membantu kita menenangkan pikiran dan membuat keputusan bisa lebih bijak. Yang keempat, memaafkan dan melepaskan dendam. Ini adalah salah satu cara terbaik menjaga kebersihan hati dengan memaafkan orang lain. Apakah memaafkan itu mudah? Saya rasa tidak ya. Tapi dalam Islam, memaafkan adalah tindakan yang sangat mulia, bisa mendatangkan kedamaian hati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkan dia. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, memaafkan dan melepaskan dendam merupakan satu sikap yang sangat mulia dan sangat dianjurkan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 di situ bahwa disampaikan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya pahala bagi mereka yang memaafkan kesalahan orang lain dan mendamaikan keadaan meskipun mereka berhak untuk membalas. Jadi meskipun mereka juga bisa dan mampu untuk membalas. Rasulullah SAW juga sudah memberikan kita banyak teladan yang luar biasa dalam hal memaafkan bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi ternyata rekan dakta, dengan memaafkan seseorang bisa melepaskan perasaan sakit hati, dendam, dan kebencian yang dapat merusak ketenangan batin dan merusak hubungan sosial. Islam mengajarkan bahwa memaafkan bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tapi juga untuk memberikan kedamaian dalam hati kita sendiri. Ketika kita memaafkan, kita membersihkan hati dari beban emosional yang berat dan memberi ruang bagi rasa cinta, kasih sayang, dan kedamaian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berpikir positif dan bersyukur. Nah, Islam mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatku kepadamu. Dalam hal ini Allah mengingatkan hambanya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya.
Bila mereka melakukannya, maka nikmat itu akan semakin ditambah oleh Allah. Sebaliknya, jika mereka mengingkarinya dan tidak mau bersyukur, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Nah, bagaimana sih cara mensyukuri rahmat Allah atau nikmat dari Allah? Ada beberapa caranya. Yang pertama, dengan ucapan yang setulus hati. Kedua, diiringi dengan perbuatan, misalnya menggunakan rahmat tersebut untuk tujuan-tujuan yang diridhoinya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat bahwa orang-orang yang dermawan dan suka menginfakkan hartanya untuk kepentingan umum dan menolong orang, pada umumnya mereka tidak pernah akan jatuh miskin atau sengsara. Bahkan rezekinya malah senantiasa bertambah, kekayaannya meningkat dan hidupnya bahagia. Sebaliknya, orang-orang yang kikir, yang kaya, yang kikir, suka menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah, seperti judi, riba, gitu ya. Maka kekayaannya tidak akan bertambah, bahkan lekas menyusut, ya. Di samping itu, dia juga akan dibenci dan banyak dikutuk oleh orang-orang banyak. Ya, dengan fokus pada rasa syukur, kita dapat menghindari perasaan negatif seperti iri dan cemas. Berpikir positif dan selalu mengingat nikmat Allah akan menjaga hati kita tetap tenang dan penuh rasa terima kasih. Kemudian yang keenam, introspeksi diri dan memperbaiki niat. Ya, jadi telah disampaikan bahwa dalam satu ayat bahwa ketika orang-orang beriman bertakwa pada Allah, dan hendaklah kita memperhatikan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Ya, pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, yaitu akhirat. Jadi ketika kapan saja dan di mana saja kita berada, kita harus selalu menjaga ketakwaan kita pada Allah dan sungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita juga harus memperhatikan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang akan kita buat hari esok. Hari esoknya itu adalah hari di mana nanti kita hidup sesudah mati di akhirat dengan melakukan segala kebaikan berdasarkan iman, ditopang dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah. Sebab hidup di dunia itu sementara, rekan dakta. Yang abadi adalah kehidupan di hari nanti. Ketakwaan kita pada Allah dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Sungguh, Allah itu maha teliti. Sekecil apapun yang kita kerjakan, itu semua dalam pengetahuan Allah. Setiap orang, setiap hari seorang muslim dianjurkan untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri, melihat sejauh mana dirinya mengikuti petunjuk Allah. Dengan melakukan refleksi diri secara teratur, kita bisa mengidentifikasi perasaan dan pikiran negatif yang timbul dan segera memperbaikinya. Selain itu, kita juga bisa selalu memperbaiki niat kita dalam melakukan semua tindakan. Menjaga hati tetap ikhlas dan bebas dari perasaan ria atau kesombongan. Rekan dakta, menjaga konsistensi dalam menata ruang batin itu bukan hal yang mudah, baik pada saat maupun pasca Ramadan. Ini merupakan satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap muslim. Selama Ramadan kita sudah diberi kesempatan emas untuk membersihkan hati, memperbaiki niat, memperbanyak ibadah yang membawa kedamaian hati dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Namun setelah Ramadan berlalu, godaan duniawi dan rutinitas kehidupan akan kembali menguji kekuatan spiritual kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap mempertahankan kebiasaan baik yang telah kita bangun selama bulan suci ini, serta menjaga hubungan kita dengan Allah melalui sholat yang tepat waktu, memperbanyak atau merutinkan sholat malam dan sholat-sholat sunnah lainnya, berzikir, serta berbuat kebaikan kepada sesama manusia.
Menjaga konsistensi dalam mendata ruang batin, ini berarti kita tetap menjaga hati dan dari perasaan negatif. Terus memperbaiki niat dan tidak pernah berhenti untuk melakukan introspeksi diri. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan usaha yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa perubahan positif akan terjadi selama Ramadan terus terjaga dan pasca Ramadan pun kita jaga. Itu akan membawa ketenangan dan kedamaian batin kita sepanjang tahun. Sahabat Dakta rahimakumullah, di akhir sesi Mutiara Hikmah kali ini, Ramadan benar-benar merupakan waktu emas yang luar biasa untuk menata ruang batin kita. Bulan yang penuh berkah ini memberi kita kesempatan untuk membersihkan hati, memperbaiki niat, dan memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, sholat malam, zikir, iktikaf, bersedekah, dan amal kebaikan lainnya, kita diajak untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bijak dalam menghadapi ujian hidup. Untuk saat ini, sahabat Dakta, saat kita menata batin di bulan Ramadan ini, kita tidak hanya berfokus pada memperbaiki diri untuk saat ini, tetapi juga menanamkan fondasi spiritual yang akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Semoga kita semua yang memanfaatkan waktu yang tersisa dengan maksimal di 10 hari terakhir ini bisa meningkatkan ibadah kita, menjaga hati kita tetap bersih dan penuh ketenangan, serta terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi selama Ramadan maupun setelahnya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma balighna Lailatul Qadar warzuqna fiha min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Pemurah. Engkau menyukai ampunan, oleh karena itu ampunilah kami. Ya Allah, sampaikanlah kami semua ke malam Lailatul Qadar dan rezekikanlah kami dengan keutamaan serta rahmat-Mu. Rekan Dakta rahimakumullah, semoga di 10 hari terakhir ini Allah berkenan menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Mutiara Hikmah kali ini. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.